Cina merupakan salah satu negara di daratan Asia Timur yang memiliki peradaban cukup tua. Dulunya, Cina ini bernama Zhuangguo, yang artinya negara tengah. Mereka percaya bahwa Cina terletak di tengah-tengah dunia. Warganya pun dulu diberi nama Chonghua, yang artinya warga negara-negara tengah. Dan di Cina ini mengalir dua sungai besar, yakni Sungai Huanghe dan Yangtze, yang sekarang bernama Changjiang. Di kawasan Sungai Huanghe ini cukuplah subur. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, terdapat peradaban manusia yang didukung oleh bangsa Han. Bangsa Han sendiri ini adalah bangsa campuran antara ras Mongoloid dan Kaukasoid. Kehidupan sosial Cina kuno. Dalam kehidupan sosial masyarakat Cina kuno diatur dalam aturan feudalisme. Kelompok bangsawan berkuasa atas rakyat. Rakyat wajib membayar upeti atau pajak kepada bangsawan. Masyarakat Cina kuno menghormati beberapa kekuatan gaib. Penghormatan itu ditujukan kepada 1. Dewa langit, Xiangyu, sebagai dewa tertinggi. 2. Kekuatan alam. 3. Arwah leluhur. Cina kuno dalam bidang iptek. Adanya keramik sebagai ciri khas dari hasil masyarakat kerajaan Cina memiliki nilai seni yang tinggi karena terdapat berbagai macam hiasan seperti seekor ular naga atau gambar hewan maupun tumbuhan. Seni bangunan yaitu The Great Wall of China, tembok besar Cina. Bangunan kuil untuk tempat pemujaan para dewa. Istana Kaisar atau Raja-Raja Cina sebagai tanda penghormatan kepada Kaisar atau Raja. Lukisan alam semesta, dewa-dewa atau raja-raja yang menghiasi tembok istana atau kuil. Kehidupan agama. Masyarakat Lembah Sungai Kuning pada awalnya menyembah dewa langit yang dipimpin oleh raja mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh bangsa Mesir, Mesopotamia, dan bangsa Maya sekitar 4000 sebelum Masehi. Berikut dewa yang disembah masyarakat Cina kuno. 1. Dewa Pa, dewa penguasa musim kemarau. 2. Dewa Lesi, dewa angin topan berbentuk naga besar. 3. Dewa Taisan, dewa empat serangkai yang bertahta di bukit. 4. Dewa Hopo, dewa sungai Huanghe. Sekitar 1750 sebelum Masehi, berdiri negara di kota Cina, dipimpin oleh raja yang merangkap imam agama. Masyarakat Cina menganggap raja sebagai perantara bumi dan langit. Di sekitar kehidupan raja selalu dikeramatkan. Kuil-kuil tersebar di Cina untuk upacara. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Lembah Sungai Kuning sangat menghormati nenek moyang dan kekuatan alam yang berpengaruh besar bagi kehidupan manusia, seperti guntur, kilat, sungai, binatang, matahari, dan gempa. Sistem pemerintahan. Dinasti Shang, dinasti pertama yang memerintah di Cina ini, beribu kota di Yinzhou atau Anyang. Kaisar Shang yang merupakan raja imam atau Priest King membagi kekuasaannya dalam 30 wilayah yang diperintah oleh raja-raja bawahan. Peradaban Shang merupakan peradaban yang agraris dengan sistem pengairan. Sudah ada banyak kota yang terdapat industri kerajinan tangan sehingga terjadi perdagangan barang-barang mewah. Budak-budak raja dan bangsawan menjadi tenaga kerja pertanian dan buruh industri. Dinasti Zhou. Pemerintahan dinasti Zhou bersifat feodalisme. Pemerintahan berada langsung di bawah kekuasaan kaisar. Pemegang kekuasaan di daerah-daerah ialah pembantu kaisar atau yang disebut Raja Fazal. Dinasti Qin. Pemerintahan dinasti Qin berbentuk kesatuan dengan raja pertama Qin Shi Huang. Ada berbagai pembaruan di masa pemerintahannya. Di antaranya penghapusan aturan-aturan feodalisme, sistem Raja Fazal, pembentukan provinsi, dan pengangkatan gubernur.
tembok besar Cina juga dibangun pada masa dinasti Qin. Dinasti Han didirikan oleh Liu Pang dan mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Han Wuti. Kerajaan Cina di masa ini meliputi Asia Tengah, Korea, Manchuria Selatan, Annam, dan Xinjiang. Zaman 6 dinasti. Pada zaman ini, agama Buddha berkembang di Cina. Muncul pula seni bangunan untuk pagoda, kuil Buddha yang bergaya Cina. Dinasti Tang. Dinasti yang didirikan oleh Li Shihmin atau Kaisar Tang Taitung ini merupakan dinasti terpenting di Cina. Kaisar menjalankan pemerintahan dibantu oleh pegawai-pegawai istana yang diangkatnya. Puncak kejayaan mencapai pada masa pemerintahan Ming Huang karena Cina mencapai wilayah yang luas dan kesenian di Cina berkembang. Agama Nasrani dan Islam juga mulai masuk ke Cina melalui hubungan perdagangan dengan Asia Tengah. Dinasti Sung. Pada masa ini, Cina berorientasi pada perdagangan laut dan terjadi kemajuan di bidang pelayaran. Hal ini disebabkan oleh kemunduran pada perdagangan dengan Asia Tengah. Pada abad ke-11 terjadi krisis ekonomi, namun dapat diatasi oleh Wan Anshi sebagai Menteri Keuangan dengan cara membuat rencana pembaruan politik ekonomi. Perekonomian. Pertanian yang ada di Cina diperkirakan sudah sekitar 4000 sebelum Masehi di bagian selatan Sungai Kuning karena kehidupan sehari-hari masyarakat Cina kuno adalah pertanian, di mana hasil utamanya padi. Selain itu ada pala, gandum, jagung, dan cantel, yaitu biji-bijian sebesar lada. Mereka juga mengembangkan perkebunan dengan menghasilkan kapas, tebu, teh, dan pohon murbei. Untuk memelihara ulat sutra, mereka juga melakukan perdagangan ke luar negeri seperti Nusantara. Dengan demikian, sistem perekonomian masyarakat Cina kuno adalah pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Kebudayaan. Cina sudah mengenal aksara sejak dinasti Shang. Aksara Cina yang berbentuk pitografi ini termasuk jenis aksara ideografi. Aksara Cina ditulis di atas kulit penuh dan juga tulang. Aksara ideografi ditulis dan digambar mulanya untuk kepentingan meramal. Pada dinasti Zhou, aksara Cina ditulis pada potongan bambu, lalu pada dinasti Han ditemukan teknik pembuatan kertas dari campuran kayu dan juga lid. Sehingga aksara Cina mulai ditulis di atas kertas. Penamnya tersebut bernama Sailun. Adapun dinasti Tang ditemukan teknik cetak. Teknik ini yaitu teknik untuk mencetak buku dan kalender. Semenjak dinasti Shang di Cina sudah dikenal dengan sistem kalender. Berkaitan dengan kalender, ada juga astronomi, yaitu ilmu perbintangan, astrologi, yaitu ramalan perbintangan, shio, keberuntungan, dan feng shui. Pada masa pemerintahan dinasti Zhou, filsafat di Cina mengalami perkembangan. Pada masa itu, filsafat Cina sebagai berikut: A. Lao Tse, B. Confucius, C. Mengzi.